Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya pada video pembelajaran Cisco. Pada video kali ini kita akan belajar tentang akses control list. Nah, akses control list itu seperti firewall ya teman-teman. Gunanya itu untuk memblokir paket yang datang. Misalkan di sini ada PC 6 ingin mengirimkan paket ke server, tapi di router itu nantinya akan menerapkan akses control list teman-teman untuk memblokir paket dari PC 6. Nah, nanti paket dari PC 6 itu tidak akan bisa sampai ke server ya teman-teman. Topologinya di sini sudah kita buat. Oke, untuk VLAN 10 IP-nya 192.168.10.0/24, VLAN 20 192.168.20.0/24, dan VLAN 30 192.168.30.0/24. Nah, untuk bagian server itu kita akan gunakan networknya yaitu 192.168.1.0/24. Untuk router 1 10.10.10.1/24 dan di router 2 yaitu 10.10.10.2 ya teman-teman. Nah, kita akan konfigurasi di bagian switch-nya dulu. Kita masuk ke switch 1 LE, enable configuration terminal, lalu di sini akan kita buat VLAN-VLAN-nya. VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30. Nah, setelah itu akan kita terangkan ya teman-teman. Kita akan konfigurasi terang interface FA 0/1, switch port mode terang. Nah, selanjutnya kita akan masukkan interface ini ke VLAN ya teman-teman. Interface range FA 0/2 sampai 3, switch port mode akses, switch port akses VLAN 10. Interface range FA 0/4 sampai 5, switch port mode akses, switch port akses VLAN 20. Interface range FA 0/5 sampai 6, 6 sampai 7, switch port mode akses, switch port akses VLAN 30. Selanjutnya kita ke router ya teman-teman. Kita ke router 1. Nah, sebelum itu kita masukkan dulu NM1FETX ya teman-teman. Di sini kita matikan. Masukkan lalu kita nyalakan lagi ya teman-teman. Kita ke tab CLI. No. Enable configuration terminal. Lalu kita nyalakan interface FA 0/0 sampai 1. No shutdown. Oke, kita masukkan. Lalu kita buat untuk sub interface-nya ya. Lalu kita masukkan IP-nya dulu ya teman-teman. IP address 10.10.1.255.255.255.0. Lalu setelah itu, karena ini PC-nya banyak, maka kita akan buat IP DHCP pool ya teman-teman. Nah, di sini kita buat sub interface-nya. Interface FA 0/0.10 encapsulation.1q10, lalu IP address 192.168.10.1 255.255.255.0. Lalu yang VLAN 20 interface FA 0/0 sampai 0/0.20 encapsulation.1q20, lalu IP address 20.1, lalu ke VLAN 30 interface FA 0/0.30 encapsulation.1q30, IP address 192.168.30.1 255.255.255.0. Oke. Nah, di sini sudah selesai ya teman-teman. Langkah selanjutnya kita akan buat IP DHCP pool.
Oke, di sini akan kita buat ya teman-teman untuk IP DHCP poolnya. IP DHCP pool, kita akan tanya. Nah, lalu kita pilih IP DHCP pool untuk pilihan 10. Lalu masukkan networknya 192.168.10.0. Nah, kita itu masukkannya network ya teman-teman, bukan IP-nya. Lalu subnet mask 255.255.255.0. lalu default routernya, default router 192.168.10.1, enter. Lalu DNS nya DNS server 8.8.8.8. lalu IP DHCP pool pilihan 20, network, default router, dan DNS. Kita buat juga untuk yang VLAN 30. Network, default gateway, lalu DNS server 8.8.8. lalu kita coba cek ya teman-teman. Oke, kita lihat PC 1 di sini sudah successful, PC 2 juga sudah successful, PC 3, PC 4, PC 5, dan PC 6. Kita lihat di sini juga sudah successful ya teman-teman. Selanjutnya kita akan konfigurasi di router 2. Oke teman-teman, langsung saja kita akan konfigurasikan di router 2 nya. Kita matikan, lalu kita masukkan NMFATX, masuk, lalu kita nyalakan kembali, kita ke tab CLI dan kita tunggu ya teman-teman. No, enable configuration terminal, lalu kita nyalakan interface range FA 0/0 sampai 1, no shutdown. Oke, di sini sudah kita nyalakan ya teman-teman. Lalu kita ke interface FA 0/1, kita masukkan IP address-nya ya teman-teman. IP address 10.10.2.255.255.255.0. Oke, lalu kita ke switch 2 dulu. Kita akan terangkan FA 0/1 ya teman-teman. Enable configuration terminal. Oke, interface FA 0/1, switchboard mode terang. Oke, lalu kita ke router 2 ya teman-teman. Oke, kita buat IP DHCP poolnya, IP DHCP pool, kita beri nama server, lalu kita masukkan IP-nya ya teman-teman. Kita masukkan networknya 192.168.1.0, 255.255.255.0, lalu default routernya 192.168.1.1, lalu DNS servernya ya teman-teman 8.8.8.8. Oke, lalu kita ke interface FA 0/0, kita berikan IP address 192.168.1.255.255.255.0. lalu kita akan coba cek DHCP servernya ya teman-teman.
Oke, di sini server 1 sudah sukses. Server 2 juga sudah sukses. Lalu server 3 juga sudah sukses. Lalu kita coba untuk ping antar PC-nya teman-teman. PC 1 ke PC 2 sudah sukses. PC 3 ke PC 4 juga successful. PC 5 ke PC 6 ini sudah successful. Lalu kita ping server ke server, ini juga successful. Ini successful. Ini juga sudah successful. Kita coba ping yang antar VLAN. Mungkin awal-awal pilot. Ini sudah successful. Ini juga sudah successful. Ini juga sudah successful ya teman-teman. Nah, tapi untuk dari PC 6 ke server itu belum bisa ya teman-teman. Kita coba. Yaitu memang pilot ya teman-teman. Nah, pada video selanjutnya kita akan mengkonfigurasi untuk konfigurasi routingnya ya teman-teman pada router 1 dan router 2. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan mengkonfigurasi untuk router SPF-nya ya teman-teman. Dan pada video sebelumnya itu kita sudah mengkonfigurasi untuk PC-PC dan servernya. Langsung saja kita masuk ke router 1. Kita ketik enable configuration terminal. Lalu kita masuk ke router OSPF 1. Nah, lalu kita akan masukkan networknya ya teman-teman. Network 192.168.0.0.0.255 area 0. Oke, lalu untuk yang VLAN 20 kita ganti lalu yang VLAN 30 lalu untuk yang di routernya yaitu 10.10.10.0 area 0. Lalu kita konfigurasikan juga di router 2 ya teman-teman. Oke, kita masuk ke router 2. Enable configuration terminal. Nah, di sini kita ketik saja router SPF-nya 2. Lalu kita masukkan networknya 192.168.1.0. Kita masukkan wildcardnya titik 255 area 0. Lalu network 10.10.10.0.00255 area 0. Oke, sudah ya teman-teman. Di sini akan kita coba untuk ping. Saya akan coba ping dari PC 6 ke server. Awal-awal mungkin pilot. Oke teman-teman, langsung saja di sini akan kita coba dari PC 11 ke server 4. Oke, di sini sudah successful ya teman-teman. Pada video selanjutnya kita akan mengkonfigurasi akses control list. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan mengkonfigurasi untuk akses control listnya ya teman-teman. Nah, di sini kita sudah memiliki misal contoh kasusnya ya teman-teman. Nah, akses control list itu seperti firewall, yaitu untuk memblokir dan memungkinkan paket untuk masuk ya teman-teman. Misalkan di sini dari PC 11 itu mau ping ke server 4. Nah, di PC itu akan mengirimkan paket ke server 4 ya teman-teman. Nah, apabila akses control list itu dinyalakan, maka akan terblokir ya teman-teman paket dari PC 11 ke server 4, maka tidak bisa ping ya teman-teman.
Nah, akses control list sendiri itu ada yang standar dan juga extended ya teman-teman. Untuk konfigurasinya kita akan pakai yang standar ya teman-teman. Kita langsung saja masuk ke sini, router 3 atau router 2, enable configuration terminal, dan di sini kita ketik access list dan kita beri tanda tanya ya teman-teman. Nah, di sini untuk angka 1 sampai 99 itu adalah IP standar, dan untuk 100 sampai 199 itu yang extended ya teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini kita gunakan yang standar. Kita ketikkan 1 dan kita beri tanda tanya ya teman-teman. Nah, di sini ada deny, permit, dan remark. Deny itu rejected yang artinya itu memblokir. Nah, permit itu forward yang artinya itu mengizinkan paket yang akan datang ya teman-teman. Nah, access list itu biasanya menggunakan deny dan permit ya teman-teman. Oke. Nah, di sini kita pilih yang deny. Nah, kita beri tanda tanya lagi. Nah, di sini ada ABCD, any, dan juga host ya teman-teman. Nah, host itu artinya hanya memblokir satu IP saja ya teman-teman. Misalkan hanya PC 11 saja yang tidak boleh berkomunikasi dengan server, dan misal IP dari PC 11 adalah 30.3, maka kita tuliskan IP PC 11 yaitu 192.168.30.3. Oke, 192.168. Kemudian kita enter. Dan kita beri tanda tanya ya teman-teman. Nah, di sini kita itu disuruhkan untuk memasukkan wildcard bitsnya, yaitu 0.0.0.255. Oke. Lalu kita beri tanda tanya lagi. Oke, jika sudah cari itu sudah bisa ya teman-teman. Lalu di sini kita enter. Sekarang kita cek do show access list. Nah, di sini sudah ada standar ya teman-teman, yaitu untuk 10 dan juga 20 ya teman-teman. Nah, di sini juga sudah ada daftar network yang tadi telah kita masukkan ya teman-teman, yang artinya itu kita akan memblokir paket dari network 30.0 atau VLAN 30 ya teman-teman. Nah, untuk akses sendiri itu memiliki defaultnya yaitu deny ataupun memblokir semua IP yang masuk ya teman-teman. Nah, walaupun di sini kita itu sudah menuliskan untuk memblokir network 30.0 saja, tetapi defaultnya itu deny, maka semua network itu akan terblokir ya teman-teman. Maka kita itu harus mendefinisikan semuanya untuk diizinkan kecuali 30.0 ya teman-teman. Nah, caranya yaitu kita ketik access list. Nah, access listnya itu 1, dan kita spasi dan kita menggunakannya itu ini ya teman-teman. Oke. Ini kita tanda tanya ya teman-teman. Nah, di sini kita akan gunakan permit ya teman-teman untuk mengizinkan ya teman-teman. Nah, kita beri tanda tanya, dan di sini kita akan menggunakannya itu yang Nah, di sini jika ABCD itu untuk network, hostnya itu 1 ya teman-teman. Nah, kalau kita ingin mengizinkan semua IP itu, maka kita akan menggunakannya itu any ya teman-teman. Any access list 1 permit any. Oke, kita cek lagi to show access list. Nah, di sini itu sudah ada info ya teman-teman, di mana nantinya network 30.0 itu akan diblokir, dan untuk yang lainnya itu akan diizinkan masuk ya teman-teman. Oke, saya jelaskan dulu untuk jalurnya. Oke, misalkan dari PC 11 itu akan melakukan ping ke server bisnis misalkan 4.
Nah, maka PC 11 ini akan mengirimkan paketnya ke switch dan ke switch ke router 1 mengirimkan paket ke router 2. Kemudian di sini kita telah menanamkan yang namanya access list ya teman-teman. Di mana dalam access list itu ada yang namanya direction. Direction itu ada dua ya teman-teman, yaitu in dan juga out. Nah, karena di R1 paket itu masuk ke FA0/1 yang berarti direksinya in, kemudian keluar dari FA0/0 yang artinya direksinya itu out, dan nanti kita akan menentukan FA yang akan diblokir ya teman-teman. Tapi karena FA itu adalah direksinya in, FA0/1 ini direksinya in atau paket yang masuk dari FA0/1, maka kita akan blokir di FA0/0 yang jalurnya out ya teman-teman. Caranya yaitu kita masuk ke router 2. Oke. Interface FA0/0. Lalu IP di sini kita beri tanda tanya. Nah, di sini kita masukkan IP access group ya teman-teman. Oke, IP access group 1. Lalu kita beri tanda tanya. Nah, access group 1 itu sama dengan access list 1 ya teman-teman. Kemudian kita tanda tanya di sini. Nah, kita definisikan bahwa FA0/1 itu direksinya out. Oke. Kemudian kita akan coba cek ping ya teman-teman dari PC 11 atau VLAN 30 ke server ya teman-teman. Oke, di sini kita sudah coba dari PC 11 ke server 4 itu Violet ya teman-teman. Nah, tapi ketika kita coba dari VLAN 20, yaitu di sini PC 8 itu successful ya teman-teman. Nah, kita bisa mengecek dari router, kita cek do show access list. Oke. Di sini ada tambahan ya teman-teman. Jadi 2 match. Jadi 3 match, yaitu ini ya teman-teman. Nah, match itu artinya kita sudah mencoba dari yang ini mencoba ping 1 kali dan yang diperbolehkan itu mencoba 1 kali ya teman-teman. Nah, pada video selanjutnya kita akan konfigurasi akses controllingnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang direction di akses controlnya teman-teman. Nah, pada video sebelumnya itu kita directionnya itu out di FA0/0, yang artinya kita tidak bisa ping misal dari PC 11 ke server itu tidak bisa ya teman-teman. Nah, kita akan pindahkan dari FA0/0 dan ke FA0/1 ya teman-teman. Interface FA0/0. Lalu kita masukkan no IP access group 1 out. Oke. Lalu kita akan coba ping dari PC 11 ke server ya teman-teman. Nah, itu sudah successful ya teman-teman, yang artinya direction ini sudah kita hapus ya teman-teman. Nah, kenapa itu bisa successful padahal kita sudah menanamkan access list di sini dan sudah memblokir VLAN 30? Karena walaupun kita menanamkan akses di router 2 dan sudah memblokir VLAN 30-nya teman-teman, tapi belum mendefinisikan bagian mana yang diblokir, maka hal tersebut akan percuma ya teman-teman. Kita tambahkan directionnya ke FA0/1 ya teman-teman. Jadi paket VLAN 30 itu nantinya mulai diblokir ya teman-teman. Jadi kita pindahkan ke FA0/1. Kita masuk ke FA0/1, interface FA0/1, lalu IP access group 1 in. Oke. Nah, kita akan coba cek dari PC 6 ke server ya teman-teman. Nah, di situ Violet ya teman-teman. Oke, kita coba cek yang dari VLAN 20. Nah, tapi untuk dari PC 8 itu ke server bisa ya teman-teman successful. Karena di PC 4 itu VLAN 20 ya teman-teman. Itulah mengapa konfigurasinya itu di router 2 ya teman-teman, bukan di router 1. Karena apabila konfigurasi di router 1 itu nantinya directionnya out atau FA0-nya itu atau VLAN 30 itu tidak dapat
ping ke router 2 ya teman-teman, karena paketnya itu dihentikan di FA0/1 ya teman-teman. Oke, jadi nantinya VLAN 30, jadi nantinya dengan VLAN 30 tidak bisa melakukan ping ke router 2 dan juga ke server. Nah, hal itu juga demikian ya teman-teman, apabila kita mendefinisikan di FA0/0 di router 1 itu directionnya adalah in, router ini tidak bisa ping ke router 1 atau 2 ya teman-teman, ataupun switch dan juga server ya teman-teman. Nah, makanya itu dikonfigurasi di router 2 itu, karena contoh kasusnya adalah paket dari sini ya teman-teman. Nah, ini tidak bisa masuk ke server saja ya teman-teman. Jadinya kita lihat apa yang akan terjadi di router 2. Kita hapus dulu ya teman-teman. IP akses grup 1 in. Oke, lalu kita cek do show run. Nah, kita akan copy yang ini ya teman-teman. Nah, itu akan kita copy, kita klik kanan. Oke, ini kita copy ya teman-teman. Di kanan kita copy, lalu kita ke router 0 atau router 1 ya teman-teman. Enable configuration terminal, lalu ketikkan yang tadi ya teman-teman, akses list 1 deny. Nah, lalu kita ketikkan juga yang satunya. Oke, kita enter. Nah, teman-teman tahu kalau kan misalkan di sini kita sudah menanamkan akses listnya tetapi kita belum menentukan direksinya itu, maka akan percuma ya teman-teman. Dan di sini kita masuk ke router. Lalu kita ketikkan di sini interface FA0/1. Lalu IP access group 1 out ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kita coba ping. Kita coba ping dari PC 11 ke server 4 ya teman-teman. Nah, itu tidak bisa ya teman-teman. Di sini kita sudah coba dan di sini failed ya teman-teman. Nah, kita juga coba ke router dan di router itu bisa ya teman-teman. Nah, teman-teman, pada video kali ini kita akan memindahkan ACL-nya itu ke sub interface yaitu VLAN 30 yaitu FA0/0.30 ya teman-teman. Nah, kenapa kita pindahkan? Karena kita ingin memblokir traffic dari VLAN 30 sejak awal masuk ke router ya teman-teman, bukan saat keluar menuju ke server. Nah, kita masuk ke router. Enable configuration terminal, interface FA0/0. No IP akses group 1 in. Nah, lalu kita akan pindahkan ke sub interface VLAN 30 ya teman-teman. Lalu IP akses group 1 in. Oke. Nah, kita akan coba untuk ping ya teman-teman. Nah, itu berarti paket itu akan difilter saat masuk ke router dari VLAN 30 ya teman-teman. Jadi sebelum paket menuju ke router lain itu atau server itu sudah diblokir terlebih dahulu ya teman-teman. Kita akan mencoba untuk ping. Oke. Nah, di sini failed. Lalu ke sini juga failed. Lalu ke server juga gagal ya, failed ya teman-teman.
Nah, artinya VLAN 30 itu benar-benar diblokir saja masuk ke router ya teman-teman, sedangkan PC dari VLAN 20 itu masih bisa ping ke router maupun server ya teman-teman, karena ACL ini hanya diterapkan pada subinterface VLAN 30 saja ya teman-teman. Nah, teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas mengenai sequence number pada access control list ya teman-teman. Nah, sequence number adalah nomor urut dalam ACL ya teman-teman. ACL selalu dibaca dari atas ke bawah, dari nomor terkecil ke terbesar. Kalau rule yang cocok itu ditemukan lebih dulu, maka rule di bawahnya itu tidak akan dibaca lagi ya teman-teman. Nah, misalkan sekarang kita itu memiliki kasus baru, yaitu server harus memblokir akses dari PC2 saja. Misalkan di PC2 IP-nya yaitu 19 PC2 atau PC7, misalkan IP-nya yaitu 192.168.10.2. Kita akan masuk ke router 2 lalu menambahkan rule-nya ya teman-teman. Oke. Oke, akses list 1 deny dan hostnya 192.168.10.2. Lalu kita cek do show access list. Oke. Nah, ternyata rule tersebut itu berada di paling bawah ya teman-teman, setelah permit any. Karena ACL itu dibaca dari atas ya teman-teman, maka paket dari PC2 masuk, router membaca rule pertama yaitu yang permit any, paket langsung diizinkan. Nah, rule di bawah deny itu tidak dibaca ya teman-teman. Akibatnya PC2 itu masih bisa ping ke server. Kenapa bisa begitu? Karena sebelumnya ACL kita yaitu akses list 1 deny 192.168.0.000.255 dan akses list 1 permit any. Saat kita menambahkan deny host, dia otomatis masuk di bawah permit any. Padahal permit any itu harusnya selalu berada di baris terakhir. Kita hapus rule berdasarkan sequence number. Caranya yaitu IP access list standar 1, kemudian kita lihat untuk nomor sequence-nya, show access list to show access list. Oke. Nah, misalkan rule yang salah itu ada di sequence 30. Untuk menghapusnya itu kita ketikkan no 30. Lalu kita tambahkan kembali rule deny sebelum permit any, yaitu 10 deny host 192.168.10.2. Lalu 20 permit any. Nah, sekarang kita akan coba ping dari PC2 ke server, PC7 ke server. Nah, di sini violet ya teman-teman. Kita coba tetapi dari PC0 ke server. Oke, awal-awal mungkin gagal. Oke teman-teman, di sini kita sudah ping dari PC0 yang sama-sama VLAN 10 ke server, dan juga dari VLAN 20 di sini PC9 ke server, dan itu berhasil ya teman-teman. Di sini sudah successful. Hanya yang PC7 ini yang tidak successful atau violet ya teman-teman. Nah, itu saja untuk akses control list. Sampai jumpa di video selanjutnya.